Bana, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Ya, Ya, alhamdulillah. Ini cuci ini motor atau berkunjung? ya, cuci motor sekalian tempat teman. Pak teman ya? Ya, Ya. Bapak mau tanya, ini dari channel Warung Aspirasi 24. ya. Ada masalah apa hari ini? Persoalan apa hari ini yang terjadi? Hari ini cuman agak sedikit kurang enak aja, Pak. Kurang enak Ya, badan, ya. kurang sehat ya? Kurang enak badan. Nah, ya jadi persoalan Bana hari ini kurang sehat badan. Ya, Bana ikhlas atau enggak dengan kurang sehat badan itu? ya, kita sih jalan aja, Pak. Jalani ya. Ya, Enggak, maksudnya ikhlas atau tidak ikhlas? sebenarnya diikhlas-ikhlasin. Ikhlas sih. Iya. Antara ikhlas dengan tidak ya. Iya, ragu. Nah, ragu ya. Ah, Nah, anak-anak Bana ah. kenal dengan ilmu magnet rezeki dah. Ilmu magnet rezeki. Belum, Belum tahu. pernah dengar ya. Sedang apa Madon? Lanjut sih, Pak. Sedang nyuci motor ya. Ya, Madon, hari ini Anda punya persoalan apa? ada kendala caban, Pak, di jalan. Oh, pecah ban motor Ya. di jalan. Ya, di Nah, jalan. Anda ikhlas tidak dengan pecah ban motor itu? Ya, gitu Pak, mau nggak mau. Ikhlas ya. Ya. Madon, sudah kenal dengan ilmu magnet rezeki? Alhamdulillah ada yang tahu juga, Pak. Oh, ada yang tahu ya. Apa Pak hari ini Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Pak, Bapak ada kira-kira persoalan enggak hari ini? Ya. Ada persoalan enggak Pak? Gini Pak, masalah gunting itu mungkin Pak. Salah gunting apa Pak ya? Kita Kalau kadang boleh tahu. kurang pelanggan yang Oh, pelanggannya kurang dibanding hari-hari biasa Pak ya? Ya, Pak. Bukan nurun, bukan nurun Pak ya? ya, Ya, ya. Nah, Pak Sudais ikhlas enggak dengan itu Pak? ikhlas, Pak. Ikhlas, alhamdulillah. Nah, Pak, dikaitkan dengan apa persoalan tadi pelanggan tidak terlalu ramai itu dan Bapak ikhlas. Nah ini Pak, kalau dikaitkan dengan ilmu magnet rezeki Pak ya, yang namanya persoalan atau persoalan kita sehari-hari itu, nah itu memang kita ini Pak, namanya setiap hari kita akan selalu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah Paradox of Candy yang kita ambil atau kita referensi dari bukunya. Kawan-kawan sekalian, saya mencoba untuk bicara dengan beberapa orang untuk melihat respon mereka atau reaksi mereka terhadap apa yang mereka alami di hari ini atau persoalan apa yang mereka alami di hari ini. Satu orang saya tanyakan, apa persoalan Anda? Ya, dia bilang, saya hari ini ban motor saya pecah. Saya lanjutkan dengan pertanyaan, apakah Anda ikhlas dengan semuanya itu? Atau ban motor pecah Anda ikhlas? Dia bilang, ya saya ikhlas. Kemudian satu orang lagi mengatakan, badan saya hari ini kurang sehat. Dan saya tanya, apakah ikhlas? Dia bilang, antara ikhlas dengan tidak, gitu kan. Kemudian satu orang pemangkas rambut, saya tanya, apa persoalan Anda hari ini? Dia bilang, konsumen saya hari ini agak lebih menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan saya tanya, apakah Anda ikhlas kepada penurunan itu? Dia bilang, ikhlas. Bapak sekalian, dari ketiga orang ini, dua orang benar-benar belum terpapar dengan ilmu magnet rezekinya Ustadz Nasrullah, dan satu orang sudah pernah antara kenal dengan tidak, begitu, setengah-setengah. Nah, dia mengatakan begitu. Jadi kesimpulannya, ada orang gitu kan yang belum mengenal ilmu magnet rezeki, tapi pada praktiknya sebenarnya sudah menjalankan ilmu magnet rezeki itu, yaitu dia punya persoalan konsumennya menurun, tetapi dia ikhlas untuk menerimanya. Begitu kawan-kawan sekalian. Memang kalau kita lihat dari pada umumnya manusia bahwa permasalahan hidup sehari-hari itu sebenarnya tidak mereka kehendaki. Kalau bisa jangan ada persoalan atau ada permasalahan setiap harinya gitu kan. Tapi sebenarnya tidak mungkin seperti itu. Kata Allah memang menciptakan atau membuat setiap hari itu pasti ada sesuatu permasalahan atau persoalan dalam kehidupan seseorang itu. Kata Allah memang tidak akan memberikan suatu kebaikan atau suatu rezeki pada seseorang itu kalau tidak dicoba terlebih dahulu atau dites terlebih dahulu. Itu teman-teman sekalian.
Kemudian kita contohkan rezeki itu seperti kita menerima permen atau memberikan permen kepada seseorang. Apabila seseorang itu kita berikan permen yang tidak dibungkus begitu, tentunya mereka menolak dan tidak mau memakannya gitu kan, karena merasa kurang enak atau bagaimana. Kemudian kita berikan juga permen yang masih utuh, nah, mereka biasanya menerima gitu kan, menerima permen tersebut dan memakannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan itu kenapa permen itu dimakan dan bungkusnya dibuang gitu kan? Tadi kan kita berikan permen yang sudah dibuka, dia tidak mau menerima dan tidak mau memakannya, gitu kan? Tetapi yang diberikan ini permen utuh dengan bungkusnya dia terima makan, tetapi bungkusnya dibuang. Itu terjadi paradoksnya begitu kan? Harusnya kan yang tidak dibungkus diambil juga dimakan kan, dan yang dibungkus juga dimakan gitu kan? Kalau mau relevan ya persoalannya. Kemudian Allah itu selalu memberi, ya, selalu memberikan rezeki kepada manusia itu selalu dibungkus rapat dengan kemasannya gitu kan. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap persoalan itu, setiap persoalan itu adalah bungkus daripada rezeki. Tidak mungkin kita mendapatkan rezeki tapi tidak ada bungkusnya, didahului dengan bungkus terlebih dahulu. Begitulah Allah itu selalu memberikan rezeki kepada manusia itu melalui malaikat Mikailnya, didahului dengan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari atau bungkus daripada rezeki itu. Jadi kalau kita mau menerima suatu rezeki, kita harus ikhlas menerima bungkusnya. Jadi persoalan itu kita harus terima juga dengan ikhlas. Jadi apakah yang tidak kita suka itu? Yang tidak kita suka itu adalah masalah. Masalah yang terjadi dalam keseharian kita. Tapi masalah itu sebenarnya itulah daripada bungkus daripada rezeki yang akan Allah berikan kepada kita. Padahal di balik itu, di balik permasalahan itu, di balik bungkus itu ada sesuatu janji Allah yang indah atau ada suatu kado Allah yang indah kepada kita yang menanti. Tinggal kita mau tidak menerima gitu kan kado ini. Kalau kita tidak mau menerima kado, tentunya kita menolak bungkusnya kan. Tentu tidak mau menerima ini bungkusnya ini kita tolak juga gitu. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh HR Bukhari Muslim yang artinya siapa yang ingin diberikan kebaikan atau siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi musibah terlebih dahulu. Jadi itu memang sudah ada artinya ya sabda Nabi. Nabi sudah berkata begitu, siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi musibah terlebih dahulu. Jadi itu kawan-kawan sekian. Jadi kalau kita lihat kalau ibaratkan rezeki itu seperti orang menerima paket kiriman begitu, paket kiriman, maka kita begitu ada orang pengantar dari paket itu datang, kita sangat senang gitu kan, kita langsung tanda tangan begitu tanpa mempertanyakan isi itu apa gitu, apakah perhatikan bungkusnya itu begitu rapi gitu kan. Begitu juga dengan rezeki ya, rezeki itu seperti itu, dibungkus dengan rapi itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibungkus dengan rapi, kemudian disampaikan oleh malaikat Mikail kepada kita dengan rezeki itu kan yang terbungkus rapi tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita mau sedikit berpikir begitu kan, berapa kali kita kan menolak kehadiran atau menolak rezeki yang disampaikan oleh malaikat Mikail tersebut karena kita tidak mau menerima bungkus daripada rezeki itu atau persoalan daripada rezeki itu. Misalnya suatu saat ada ibu-ibu gitu kan, pada suatu hari hari hujan begitu kan, dia mengeluh, aduh hujan hari ini gitu kan, aduh hujan hari ini. Nah sehingga seolah-olah dia tidak menerima kondisi hari hujan itu kan. Sebenarnya itulah bungkus dari rezekinya hari itu. Karena dia mengeluh maka lewatlah itu kan rezeki itu pada hari itu. Karena malaikat Mikail tidak memberikan rezekinya, bukan menolak bungkusnya begitu. Kemudian ada lagi kalau seseorang misalnya pengusaha begitu kan, karena ia mau cepat mencapai tujuan itu,
dalam suatu perjalanan terjadi kemacetan, dia mengeluh, aduh macet ini, gitu kan? Sebenarnya kemacetan itu bungkus daripada rezeki yang dia akan terima, tapi dia mengeluh begitu dengan sendirinya, apa namanya, malaikat Mikail penyampai rezeki itu yang akan menyampaikan rezeki kepadanya, ya tidak jadi, karena dia menolak, gitu kan? Menolak bungkus daripada rezeki, atau menolak kalau permen, misalkan permen tadi, itu kan maunya itu permennya saja, gitu kan, bungkusnya dibuang, gitu kan, dan tidak begitu kan. Nah jadi kita harus bungkus siapa rezeki itu, ya kemacetan, ya kita ikhlas menerima kemacetan itu. Kemudian misalnya tentang orang yang di PHK, misalnya orang di PHK itu dulu, aduh saya di PHK hari ini kan, saya di PHK ini gimana, gitu kan, jadi berkeluh kesah gitu. Nah itu juga bungkus dari rezeki dia. Kalau dia ikhlas menerima PHK tersebut, mungkin dia akan mendapatkan suatu rezeki atau dapat pekerjaan yang lebih lebih baik, gitu kan, karena sebenarnya malaikat Mikail itu sudah datang kepadanya, sudah akan menyampaikan suatu rezeki kepadanya, tapi itu tadi menolak bungkusnya. Jadi kita kawan-kawan sekalian, sebenarnya sering sekali kita menolak, gitu kan, rezeki yang akan diterima oleh Allah itu karena kita menolak bungkus serta rezekinya, gitu kan. Kita maunya itu langsung berupa apa namanya, kelihatan, oh ini mau enaknya saja, gitu, mau enaknya. Jadi sesuatu persoalan di balik itu, nah kita seolah-olah tidak tidak ikhlas, ya tidak mau menerimanya, dan itu tidak akan terjadi, ya mustahil terjadi, gitu kan. Kalau rezeki dari Allah itu, kalau kita tidak mau menerima apa persoalan yang ini yang diberikan oleh Allah itu, atau ujian yang diberikan Allah itu, ialah rezeki kita tidak akan kita terima, gitu kan. Nah kalau kita mau real, ya mau kita lihat lagi pembanding misalnya tentang anak-anak atau kita yang pernah mengalami sekolah, gitu kan, sekolah. Tentunya kan kita tahu ya kemampuan masing-masing. Oh saya apa namanya kurang memahami, misalnya kurang kurang kuat segi matematik, misalnya saya kurang kuat tentang bahasa Inggris. Tentunya kan kita ikut bagaimana untuk meningkatkan kemampuan itu, kita ikut les-les, ya les-les privat tentunya. Nah sekarang pertanyaannya, les privat itu ditujukan untuk ujian matematik dan bahasa Inggris itu, atau untuk bisa bahasa Inggris dan memahami matematik, gitu kan? Tentunya kan tujuan kita supaya nanti ujian bahasa Inggris dan ujian matematik itu kita mendapatkan hasil yang bagus kan, nilai yang bagus kan, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, tanpa kita memikirkan sebenarnya tujuan daripada semua itu. Harusnya kan tujuannya itu kan supaya kita fasih berbahasa Inggris dan memahami bagaimana hitungan-hitungan matematik itu kita memang bisa melaksanakannya. Nah, itulah rezeki sebenarnya di balik itu tadi kan. Jadi bisa bahasa Inggris, paham matematik, itu sebenarnya rezekinya. Tapi sebenarnya yang kita apa namanya, yang kita ikut itu proses untuk ujiannya kan, proses untuk ujiannya itu kan. Jadi kita ikut proses ujiannya, kan, supaya kita dapat mengikuti ujian tersebut dengan hasil yang bagus. Dengan sendirinya kalau hasil yang bagus kita akan lulus, gitu kan. Tapi sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah kemampuan kita bisa berbahasa Inggris dan matematik kita memang kita paham bisa, gitu kan. Itu sebenarnya ending dari persoalan rezekinya itu di situ. Dan kalau kita misalkan ya rezeki itu, jadi kita harus sebenarnya menerima semuanya kan, gitu kan. Nah kalau misalkan kita sekolah tadi kan kita terima semuanya itu kan, proses untuk mendapatkan mengikuti ujian dengan nilai bagus kita ikuti, ujiannya kita ikuti, hasil ujiannya kita dapatkan, dan punya kemampuan kita apa namanya berbahasa Inggris dan matematik, gitu kan. Jadi kalau kita tidak mau menerima atau menjalani proses ini, tentunya kita tidak akan bisa mengikuti ujian ini. Nah, begitupun dengan rezeki tadi kan. Nah, jadi kalau kita misalnya hanya mau menerima apa namanya enaknya saja, misalnya kan ada misalnya pecah ban seperti tadi ya dibahas, saya tanyakan dengan teman-teman di depan tadi, pecah ban dia tidak ikhlas, gitu kan.
konsumen misalnya menurun, dia tidak ikhlas, sakit dia tidak ikhlas kan, itu kan ujiannya, ujian dari rezeki dia kan. Nah kalau tidak ikhlas dia tidak akan mendapatkan apa namanya itu nilai yang baik kan. Kalau tidak dapat nilai yang baik ya rezekinya itu tidak akan nyampe, tidak akan nyampe kepadanya itu kan. Jadi begitu teman-teman, kira-kira bayangan kita ya tentang masalah paradox of Candy ini. Selanjutnya ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita harus ikhlas memang menerima ya apa-apa saja atau persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam keseharian. Kita harus ikhlas menerimanya. Karena apa? Itu merupakan awal dari kita akan menerima satu keajaiban berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, itu yang harus kita praktekkan ya. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yaitu kaya sebelum miskinmu, sehat sebelum sakitmu, muda sebelum tuamu, lapang sebelum sempitmu, hidup sebelum matimu. Nah, ini kita harus praktekkan benar-benar. 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Kemudian ada lagi dua senjata yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu supaya kita mendapat suatu kesuksesan, yaitu apa? Senjata kita itu senjata sabar dan senjata syukur gitu kan. Ya, kita harus bersabar terhadap ujian dari Allah dan bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Itu kawan-kawan sekalian, kira-kira gambaran ya tentang paradox of Candy sebagai tema kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan juga saya mohon maaf, dan kalau tidak mendapat juga saya mohon untuk dimaafkan karena itu merupakan kekurangan dari saya selaku pribadi. Cukup sekian pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada tema-tema yang menarik berikutnya. Salam Gelora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.